Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai paham agama dalam Muhammadiyah. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Rahma Nurbaya, NIM 2019-295. Kemudian ada teman saya, Septi Indah Sari, NIM 2019-308. Selanjutnya, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Septi. Silahkan, Septi. Yang pertama yaitu agama dalam kehidupan manusia. Mengapa agama sangat penting bagi kehidupan manusia? Karena dengan ilmu hidup akan lebih mudah, dengan seni hidup akan lebih indah, dan dengan agama akan lebih bermakna. Agama biasanya menjadi entry point dalam mewujudkan suatu kehidupan yang penuh arti. Dengan hal itu, dapat dilihat betapa pentingnya peran agama bagi kehidupan manusia. Maka, internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi menjadi sebuah keharusan, baik dalam diri individu, secara personal, keluarga, masyarakat, bahkan dalam segala bentuk dinamika kehidupan. Nalar agama penting untuk mengingatkan potensi spiritual dan membentuk manusia beriman dan berakhlak mulia. Meningkatkan potensi spiritual yang dimaksud meliputi pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai keagamaan serta pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan manusia. Terus apa guna dari meningkatkan potensi spiritual? Meningkatkan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki manusia dan dalam aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Spiritualitas yang dikendak merupakan gerakan konsepsional sekaligus operasional dan berorientasi ketuhanan, fokus pada sebuah sikap. Terus yang kedua, spiritualitas dalam Muhammadiyah. Dalam butir keempat dijelaskan bahwa Muhammadiyah memandang Islam sebagai agama yang komprehensif atau menyeluruh, meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawi. Akidah yang dimaksud yaitu berarti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Terus yang kedua, akhlak. Akhlak yaitu terminologi yang cukup populer mengemukakan bahwa akhlak merupakan kemampuan jiwa agar melahirkan suatu perbuatan secara langsung tanpa memikirkan atau pemikiran atau paksaan. Sering juga akhlak dimaksud bahwa sebuah perbuatan yang tumbuh atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik dan buruk. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan suatu sifat yang ada dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan lebih lama. Terus yang ketiga yaitu ibadah. Setiap individu pasti dituntut agar dapat membersihkan jiwa hati ke arah terbentuknya pribadi mutakin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa nafsu yang buruk. Terus yang keempat dalam muamalah duniawi. Ketika komitmen telah dilakukan menjadi seorang muslim, maka konsekuensi yang harus dipenuhi salah satunya harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi. Terus yang selanjutnya, menurut Rosito, spiritualitas menyangkut usaha untuk menemukan dan menerima sesuatu yang berada dalam hidup seseorang. Kedua, spiritual adalah sikap dari setiap muslim yang merefleksikan Allah sebagai sesuatu yang vital dalam menentukan norma atau prinsip hidup. Ketiga, penghayatan spiritualitas Islam dalam Muhammadiyah diwujudkan melalui pelaksanaan pemberantasan bid'ah, syirik, dan kurafat serta desakralisasi beragama. Terus yang ketiga, spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan memelihara hak tetangganya. Terus memuliakan tetangga dengan memberi perhatian, hadiah, dan tidak bersifat zalim dengan tetangga, menjunjung sikap toleransi yang tinggi kepada tetangga yang berbeda keyakinan dengan kita, melaksanakan hubungan-hubungan sosial lain yang bersifat islah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah.
Terus yang keempat, spiritualitas dalam kehidupan berorganisasi. Organisasi merupakan penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya yang dikumpulkan dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aspek penting dalam budaya organisasi sebuah nilai di mana hal itu menjadi sesuatu yang dipercaya akan kebenarannya. Agar organisasi menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya, maka harus dikelola secara profesional. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia, termasuk terkait organisasi. Dalam Islam disebutkan mengenai sifat kepemimpinan yang baik adalah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta berintegritas tinggi. Selanjutnya, sifat spiritualitas dalam Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bertujuan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Setiap anggota, kader dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan dan menyempurnakan gerak dan langkah persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqomah, kepribadian yang mulia, atau syidik, amanah, tablik, dan fathana, wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amalia yang unggul, sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Ketiga, dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik yang timbul di persyarikatan, hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan, seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan persyarikatan. Keempat, menggalakkan ruh al-Islam dan ruh al-jihad dalam seluruh gerakan persyarikatan dan suasana di lingkungan persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqomah dan memiliki gira yang tinggi dalam mengamalkan Islam. Yang kelima yaitu para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid, dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan amalan Islam lainnya. Kelima yaitu nilai spiritualitas dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah merupakan salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan, dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah. Keenam, nilai spiritual dalam berbisnis. Kegiatan berbisnis atau ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia. Pada umumnya, semua bentuk kerja diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi atau perdagangan barang dan jasa. Kegiatan bisnis barang dan jasa itu haruslah berupa barang dan jasa yang halal dalam pandangan syariat atas dasar sukarela. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan bisnis ekonomi, pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi pemilik organisasi bisnis maupun pengelola yang mempunyai kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya, ataupun menjadi keduanya, pemilik sekaligus pengelola, dengan tuntutan agar ditempuh dengan cara yang benar dan halal sesuai prinsip muamalah dalam Islam. Konsep mengelola kekayaan menurut Islam. Pertama, menciptakan keseimbangan ekonomi dengan sirkulasi kekayaan yang merata. Kedua, larangan menimbun harta. Islam menawarkan solusi zakat, tuntutan sedekah, infak, wakaf, dan jariah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam. Dalam kehidupan bisnis ekonomi, seringkali orang atau organisasi bersaing satu sama lain, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dibenarkan bahkan dianjurkan oleh agama. Perwujudan persaingan atau berlomba dalam kebaikan. Yang ketujuh akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan poin ketujuh, yakni semangat spiritual dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan mengawali dengan sebuah
terjemahan dari ayat Al-Quran, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Tafsir dari ayat ini merupakan bersyukur adalah sebuah keharusan, sebab aneka nikmat yang bersumber dari Allah tidak nikmat yang bersumber dari Allah itu tidak semata-mata diberikan Allah hanya untuk bersenang-senang. Tidak bersyukur berarti mengkhianati nikmat tersebut dari pemberinya. Karena itu Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati, yakni mengurangi sedikit pun hak Allah sehingga mengkufurinya atau tidak mensyukurinya. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh apatis atau merasa masa bodoh dengan kehidupan bernegara atau berpolitik, melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika atau akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dan dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang dicita-citakannya atau yang sebenar-benarnya. Nah, terjadi perdebatan antara pemikir Islam mengenai penggabungan antara konsep agama dan kehidupan bernegara. Sebagian berpendapat bahwa agama dan negara harus dipisahkan, dan sebagian lagi berpendapat bahwa agama harus digabungkan dengan seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan Muhammadiyah sendiri, setiap muslim mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan idenya dalam rangka membangun masyarakat yang dicita-citakannya. Berpolitik merupakan salah satu upaya untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Semangat spiritualitas yang kemudian diinternalisasikan ke kehidupan bernegara menghasilkan beberapa prinsip dalam berpolitik yang harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguh-sungguhnya, yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh mengkhianati amanat. Menegakkan keadilan, hukum dan kebenaran, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, serta mengemban risalah Islam, menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah, serta memperdomani Al-Quran dan As-Sunnah, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia, menghormati kebebasan orang lain, menjauhi fitnah dan kerusakan, menghormati hak hidup orang lain, tidak berkhianat, dan melakukan kezaliman, serta tidak mengambil hak orang lain, dan juga berlomba dalam kebaikan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka umat Islam ini dianjurkan terlibat dalam kegiatan politik sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip atau etika akhlak atau Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit. Yang keempat, poin paling penting adalah berpolitik dengan jalan kesalihan. Selanjutnya, nah, kemudian spiritualitas dalam melestarikan lingkungan. Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah atau dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak. Ini bersumber dari surat dalam Al-Quran, diantaranya Al-Baqarah, Al-A'raf, Asy-Asy Surah, dan kemudian Al-Qasas. Nah, dari pernyataan ini kemudian disimpulkan bahwa setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup. Kemudian terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumber daya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan dan kebahagiaan, kesejahteraan, kelangsungan hidup manusia, dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini. Slide selanjutnya.
spiritualitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya tentang alam, namun spiritualitas juga dapat diwujudkan dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Nah, berakhirnya masa kejayaan Islam ditandai dengan penurunan umat Islam pada saat itu terhadap ilmu pengetahuan. Hal itu terjadi sampai sekarang. Mereka menganggap sains dan Islam merupakan dua hal yang terpisah. Padahal sains dalam Islam bukan saja mengambil pertimbangan akal untuk mengembangkan ilmu, namun jauh lebih dari itu. Malah memahami maksud perisyaratan bagi manusia melakukan kajian dan penyelidikan mengenai tanda kebesaran Allah, yang pada gilirannya dapat melakukan tadabur apabila berlakunya penemuan saintifik membawa kepada kekaguman serta kesyukuran terhadap Allah. Nah, maka dari itu, setiap muslim harus bergairah dan bersemangat dalam gerakan mencari ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi, baik melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan di lingkungan keluarga dan masyarakat, sebagai sarana penting untuk membangun peradaban Islam kembali. Yang kedua, setiap muslim dengan ilmu pengetahuannya wajib mengajarkan, memberi peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan, dan mencerahkan kehidupan masyarakat sebagai wujud ibadah, dakwah, dan juga jihad. Slide selanjutnya. Oke, nomor 10, spiritualitas dalam seni dan budaya. Islam adalah agama yang fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya mubah atau boleh selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad, kerusakan, bahaya, kedurhakaan, dan bait anillah atau terjauhkan dari Allah. Maka pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika atau norma-norma Islam sebagai tuntunan tarjih tersebut. Ini berarti setiap muslim baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya, selain dapat menumbuhkan perasaan yang halus dan keindahan, juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai media atau sarana dakwah. Nah, kesimpulannya, spiritualitas dalam Muhammadiyah sebagai sesuatu yang komprehensif atau menyeluruh, meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawi. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang senantiasa membawa spirit spiritualitas dalam berbagai kegiatan kehidupan dengan tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah juga sebagai bagian dari kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid atau pembaharuan, bergerak terus untuk mengembangkan kegiatan dakwah yang kreatif, inovatif, dan berkemajuan dengan semangat pembaharuan pembaharuan atau tajdid. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Silahkan teman-teman memberikan pertanyaan atau berdiskusi mengenai materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.